Selamat malam Bapak Ibu. Ini saya lagi bersihin sepeda. Sejak musim penyakit ini, banyak orang sontak senang sepeda-sepedaan. Sampai orang tuh mau beli sepeda itu harganya mahal-mahal loh. Masa ada sepeda tuh harganya 13 juta? Mahal sekali Bapak Ibu. Saya kalau dikasih sepeda gitu sih, yo mau sih. Tapi saya heran kok ya ada ya orang yang mau beli sepeda yang tidak lebih bagus dari sepeda saya ini loh menurut saya. Tapi lagi-lagi ya bukan masalah orang kayanya. Tapi itu tanda bahwa orang hari ini sudah mementingkan kesehatan. Ya, supaya badan sehat, maka berapapun biaya itu mau dikeluarkan. Di samping tentu saja ada orang yang memang hobi naik sepeda, ya. Nah, saya juga pengen ikut-ikutan naik sepeda. Nah, kebetulan nih saya punya sepeda satu-satunya di rumah, ya. Udah lama nggak dipakai. Saya coba pengen bersihkan sepeda ini. Kalau ada yang perlu saya lumasi dengan minyak, saya kasih minyak ya, supaya besok saya bisa bersepeda. Nah, Bapak Ibu, kalau lihat sepeda ini ya, buat Bapak Ibu yang paling penting tuh apanya sih? Apa roda? Apa setang atau kemudi? Atau pinjakan rantai ini? Mana yang paling penting? Ya kalau Bapak Ibu jawab pasti semua kan ngomong ya semuanya ya penting kan. Nggak ada satupun yang wah ini terpenting dari yang lain, nggak ada. Ya memang betul. Kalau dipikir-pikir memang kalau orang ngomong sepeda itu yang penting tuh rodanya gitu. Nah emang kayaknya sadel nggak penting. Nah, gimana caranya orang mengayuh kalau nggak ada sadelnya, nggak ada tempat duduknya? Semuanya penting, betul. Tapi kalau yang paling vital yang mana? Ini beda loh pertanyaan. Yang vital mana? Kalau sudah ngomong yang vital, maka perhatikan ketika sepeda itu sedang melaju. Paling vital apanya? Apakah rodanya? Belum tentu. Ketika sepeda ini sedang melaju, maka yang paling vital adalah rantai sepeda. Ini nyawanya loh Bapak Ibu. Ini nyawa dari sepeda itu. Ini mesin yang menggerakkan semuanya sehingga semua ornamen di sini itu berfungsi. Kalau tidak ada ini, sepeda semahal apapun, mau 15 juta, mau 20 juta, atau kalau mungkin ada sepeda harga 1 miliar, kalau tidak ada rantainya, mau diapain? Tidak ada pentingnya bawa sepeda. Justru karena ada rantai ini, maka sepeda ini bisa berfungsi. Oleh karena itu ini vital nih. Harus dijaga keterikatan satu dengan yang lain. Kelenturan, kekencangannya perlu terus diperiksa. Minyak jangan lupa. Supaya apa? Supaya kita nyaman ketika bersepeda. Nah, saudara, kalau kita melihat sepeda ini terutama rantainya, sebetulnya inilah juga disebut dengan inti kehidupan. Orang bilang penyakit itu bahaya loh Pak. Iya, saya tahu bahaya. Orang bilang juga masalah hidup ini menakutkan. Betul, menakutkan. Masalah-masalah itu tidak ada yang pernah membuat kita aman dan nyaman. Tetapi Bapak Ibu ingat, masalah dari seluruh masalah kehidupan itu ketika manusia tidak terikat satu dengan yang lain. Ketika manusia tak lagi bersatu. Karena bukankah sebetulnya hidup ini jiwa intinya adalah
ketika manusia hidup mau seperti mata rantai ini, yang saling terkait satu dengan yang lain, yang tak mau terputus satu dengan yang lain. Karena ketika satu hal itu terputus dalam kehidupan kita, maka segalanya tak bisa berjalan dengan baik. Keluarga, masyarakat, hidup bergereja, ketika kita tak terkait satu dengan yang lain, itu tidak akan pernah kita bisa merasakan sebuah kehidupan yang berjalan di dalam harmoni. Sebaik apapun kehidupan yang kita miliki hari ini, kalau kita tak punya persekutuan, kasih terikat satu dengan yang lain, maka semua itu sia-sia. Mazmur 133, pasti Bapak Ibu ingat ya. Saya dikatakan oleh pemazmur, sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara duduk diam dalam rukun. Apanya yang baik? Persekutuan itu sendiri. Ketika mata rantai kehidupan bersatu, membaur jadi satu, mengikat sebuah kehidupan, maka tidak pernah ada yang sulit dalam hidup. Alangkah baik dan indahnya, karena hidup ini berjalan sesuai dengan fungsinya. Ketika manusia mau menggerakkan bersama-sama dengan sesamanya. Hari ini memang mungkin karena penyakit ya, kita jadi terpisah. Kita hanya bisa bertatapan lewat layar, lewat media elektronik. Tetapi percayalah, Tuhan yang menciptakan persekutuan, apapun medianya, sekalipun kita tak berjumpa, Tuhan akan terus menguatkan kita. Sepanjang kita mau merawat sebuah persekutuan yang indah di dalam Dia. Oleh karena itu, apapun masalah hidup kita hari ini Bapak Ibu, mari jangan lupakan rantai yang Tuhan titipkan. Rantai di antara kita. Rantai di antara kita dengan sesama, dengan Tuhan. Jangan pernah terputus. Masalah mungkin boleh hadir, tapi ingatlah, rantai kehidupan jangan pernah terputus. Supaya ketika rantai ini tetap menyatu, maka tak ada masalah yang menjadikan hidup ini kian sulit. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Engkau Sang Pencipta kehidupan. Engkau juga yang mengikat kami satu dengan yang lain. Bak mata rantai sebuah sepeda yang menjadikan sepeda ini mampu berjalan, berfungsi dengan baik. Demikianlah sebuah kehidupan bisa berjalan ketika hidup kami Kau satukan dan ketika kami memelihara kesatuan itu. Kami bersyukur untuk kasih karunia ini. Sekalipun hidup penuh masalah, tapi Engkau selalu memberikan kepada kami semangat untuk bersekutu, bersatu hidup di dalam kebersamaan. Biarlah itu kami jaga sebagai kasih karunia yang Tuhan berikan buat kami. Kami percaya masalah kami ada dalam kendali tangan-Mu Tuhan. Biarlah kami pun tetap boleh punya prioritas untuk terus mengembangkan kasih karunia-Mu dengan hidup bersama di dalam cinta dan damai milik Tuhan. Biarlah istirahat kami, menguatkan kami malam hari ini, mengikat kami dalam cinta kepada Tuhan dan sesama, supaya esok ketika kami bangun, kami siap untuk mengkaitkan hidup kami dengan sesama, menjalankan dan menjalani semua kehidupan tertata dengan rapi. Terima kasih Bapa untuk malam ini. Dalam lindungan kasih dan cinta-Mu Tuhan, kami percaya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, tetaplah menjadi rantai-rantai milik Tuhan, supaya hidup kita ini sungguh diberkati dan memberkati.
Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.